63 kapal. Ada berapa kapal Pak Haji di sana? Saya salah satu dari 24 pemilik kapal yang kapalnya terbakar, dan kapal saya dua. 63 kapal dengan estimasi kerugian, kalau misalnya itu kan ada beberapa kapal yang masih baru selesai melakukan kegiatan bongkar muat ikan dan baru selesai pengisian BBM tinggal berangkat, itu kalau satu kapal saja kita estimasikan 3,5 M. Kalau 63 itu hampir 220 miliar itu Mbak, untuk nilai kerugian estimasi. Jadi perhatian kita semua mestinya. Sebelumnya Mbak, terkait dengan 3 kali ini kita sudah beberapa kali menyampaikan setiap forum pertemuan kita, baik di tingkat kota, kabupaten, provinsi maupun pusat, bahwasanya untuk di Kota Tegal sendiri dengan potensi perikanan kita yang sangat besar, jumlah kapal sekian kira-kira 1.200. Untuk dengan kapasitas pelabuhan saat ini di perikanan Pantai Tegal Sari hanya 17 hektar. Itu konsep awal tahun 2024 itu kan pelabuhan perikanan Pantai Tegal Sari diresmikan oleh Ibu Megawati pada saat beliau jadi Presiden dan Pak Menterinya Pak Rohmin Dahuri. Itu memang konsepnya adalah untuk kapal-kapal ukuran di bawah 30 gross ton dengan jumlah estimasi 300-an kapal. Kita manusia tentu kita bisa dapat mengambil hikmah dari semua ini. Yang pertama tentu kami sendiri sebagai pengguna fasilitas daripada kawasan pelabuhan perikanan Tegal Sari ini, yang pertama kami harus bagaimana kita bisa mengevaluasi diri kita kepada bagaimana kemudian bisa patuh untuk terkait dengan bagaimana menempatkan kapal kita, mengatur kapal-kapal kita. Dan sisi lain kami juga ingin mengoreksi, ingin memberikan masukan kepada pemerintah kota, provinsi dan pusat, bahwasanya permasalahan klasik itu pelabuhan adalah yang pertama pendangkalan. Karena kalau pelabuhan itu dangkal, tentu itu akan menghambat pergerakan kapal-kapal kita, baik yang keluar masuk maupun yang akan masuk ke Tambat Labu. Apalagi ketika saat ini kemarin Senin terjadi kebakaran itu, seandainya saja pada saat itu air dalam keadaan pasang, mungkin kita bisa meminimalisir jumlah daripada kapal-kapal yang terbakar. Bukan lagi mudah-mudahan. Pemirsa Sebayu FM, saat ini saya berada di lokasi terbakarnya 63 kapal, tepatnya di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal. Dan seperti yang kita saksikan bersama, kita lihat bersama, ini puluhan bangkai kapal ini tengah dirapikan, dan api atau si jago merah ini dari satu kapal merembet ke kapal-kapal lainnya, karena memang di sini merupakan salah satu pelabuhan terpadat dengan puluhan kapal yang waktu itu berlabuh. Salah satu kapal muncul percikan api hingga sampai akhirnya merembet ke puluhan kapal-kapal yang berada di dekatnya. Dan di sini juga masih berjaga personil dari TNI, Polri, termasuk dari instansi terkait pemerintah Kota Tegal yang masih siaga manakala muncul kembali titik-titik api di lokasi terbakarnya kapal saat sekarang ini. Sebayu, musibah kebakaran puluhan kapal yang terjadi di Kota Tegal tentunya ini membuat keprihatinan kita semua, dan tidak hanya 1-2 kapal yang terbakar, namun puluhan. Bagaimana kejadian atau musibah ini bisa terjadi? Saya sudah bersama dengan Pak Edi, dan Pak Edi akan bercerita bagaimana ini dari titik api muncul pertama kali hingga sampai akhirnya merembet dan membakar kapal-kapal lainnya. Pak Edi, bisa diceritakan Pak, ini awal mula terjadinya kebakaran
hingga menghanguskan puluhan kapal itu bagaimana, Pak? Kalau detailnya itu kurang tahu ya. Tapi saya lihat hari hanya itu kebakaran yang sebelah utara sama barat itu kena duluan. Oh, kena duluan. Iya, kebakar duluan. Jadi ada kapal yang terbakar duluan. Iya, itu merembet itu yang ada besi-besinya itu. Ya. Setelah reda kena air itu belangwir itu. Oh, berarti waktu kebakaran sudah ada mobil pemadam kebakaran. Mobil ya, simpang siur mobil banyak. Sudah dipadamkan, Pak. Sudah padam. Tinggal. Kejadiannya malam ya, Pak? Kejadiannya mau malam. Mau malam. Iya, habis maghrib. Terus sipet padam, tinggal asapnya. Besoknya lagi angin datang dari utara ke sini. Itu merembet. Angin kenceng, Pak? Kenceng. Merembet ke sini. Nah, itu merembet yang sebelah sini. Kapal-kapal yang di sebelah selatan ya. Nah, itu merembet lantaran karena angin atau memang ada tadi di infonya ada yang melihat ini air memang sudah bercampur dengan solar juga, Pak? Sepertinya itu datangnya dari air sama bercampur solar ya. Kena angin terus kena cuaca panas. Jadinya merembet naik ke kapal ini del merembet. Udah cuman itu. Terus memang ini ikutnya pelabuhan yang padat ya, Pak ya? Pelabuhan padat. Ini memang kapal-kapal yang masuk ke sini itu memang kalau mau keluar untuk istilahnya menyelamatkan kapal ini memang harus satu persatu, Pak. Iya, kalau kejadian begini nyelamatannya susah, Pak. Sana sini api sih. Sana api sini api. Iya, jadi tinggal pasrah. Iya. Ini dari kapal-kapal yang hangus ini rata-rata mereka itu dari berapa pemilik kapal, Pak? Kalau pemiliknya lebih dari berapa? Lebih dari 10, Pak. Lebih dari 10? Jumlahnya juga hampir 40 lebih sih. Lebih dari 40. Berarti ada satu orang yang punya kapal 2 atau dari betul. 1 ya? Iya. Satu. Ini kalau ini sekarang ini memang sudah padam, Pak? Sudah padam, cuman tetap diawasi itu ya, tetap. Tetap ada aparat tetap yang ada, berjaga ya? waspada ya. Tetap siaga ya. Ini berarti bertahap kapal-kapal yang sudah hangus sedang diangkut ini ya, sisa-sisanya? Sisa-sisanya sudah diangkut, mesin-mesinnya diambil. Mungkin kalau udah tinggal kayunya mungkin ditarik bisa kan? Ditarik, dikosongkan. Pak Idi warga asli sini, Pak? Asli. Pak, ini musibah kayak gini pertama kali di Kota Tegal ya, Pak? Sampai menghanguskan puluhan kapal. Setahu saya yang paling parah ini. Yang paling parah? Ya. Yang paling parah. Ya, alhamdulillah ini udah padam ya, Pak? Udah padam. Terima kasih, Pak Idi. Ya, pemirsa, kalau tadi saya sudah berbincang dengan Pak Edi, salah seorang warga yang menceritakan bagaimana awal terjadinya kebakaran puluhan kapal di Kota Tegal. Sekarang ini saya sudah bersama Mbak Ida. Mbak Ida ini pengelola warung yang kebetulan warungnya ini berdekatan dengan kapal yang terbakar, atau warung Mbak Ida ini berada di lokasi terjadinya kebakaran kapal. Mbak Ida, bisa diceritakan, Mbak, waktu itu warung Mbak Ida ini waktu kebakaran ya, Mbak Ida ini saat itu buka atau tutup? Lagi buka. Bungkusin nasi, air. Taunya itu apa ya, asapnya keluar. Oh, asap dari kapal asap keluar. Hitam banget. Terus tahu-tahu langsung api merah. Merembet. Besar apinya? Iya, besar. Anginnya saking gedenya. Oh, karena anginnya besar, kencang, akhirnya apinya cepat membesar. Iya. Nah, waktu itu warung Mbak Ida ini langsung tutup atau gimana, Mbak? Buka. Masih buka tetap. Buka. Berhubung udah kayak gitu, langsung keluar. Oh, keluar. Tinggal aja, tinggal. Ini sempat ini enggak, Mbak Ida? Api mau nyamber ke warung? Udah itu nyamber. Oh, nyamber warung. Apa ya, tenda kobongan. Tendanya iya. Spanduknya kobongan, sing jabut. Iya. Karyawannya. Waktu itu Mbak Ida sendirian? Tinggal mama. Mama udah lari duluan. Mbak Ida juga. Berarti istilahnya waktu kebakaran itu
udah nggak mau nyelamatin apa-apa ya. Nyelamatin diri sendiri. Keluar. Orang tua keluar. Iya. Terus gini Mbak, ini kan sudah padam ya, apinya sudah padam, terus bangkai kapalnya ini sedang dibereskan ya. Nah, ini sekarang warung sudah buka, mulai normal kembali. Konsumen warung ini lagi rame atau sepi? Maya alhamdulillah lagi rame, pada ngeranjing. Orang makan keluar semua. Terus orang makan, waktu itu ada orang makan ya? Iya, keluar semua. Belaju, pada lari. Kalau sekarang Bu, pas lagi kayak gini masih banyak yang kesini nggak Bu? Masih tetap pada pesen. Anak itu Pak polisi masih pada pesen ya. Terusnya tukang-tukang ini ya. Iya. Buruh yang bongkar. Bongkar, yang ranjing. Tapi untungnya pas nyamber apinya itu nggak sempet ini ya. Enggak, alhamdulillah enggak. Iya. Tapi waktu itu nggak sempet ini Mbak, ambil air terus disiram enggak, langsung lari sih. Langsung lari. Iya. Ya? Oke, makasih ya, Mbak Ida. Sama-sama. Itu dia pemirsa penuturan dari Mbak Ida, salah satu pengelola warung yang lokasinya berdekatan dengan kapal yang terbakar di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal. Saat ini saya berada di papan informasi mengenai siapa saja para pemilik kapal yang kapalnya hangus terbakar di musibah kebakaran kapal yang terjadi di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal. Ini seperti kita lihat, atas nama Haji Ruslani, ini sebanyak 4 kapal miliknya ini hangus terbakar. Di sini juga ada Cahyono dengan 3 kapalnya yang terbakar. Dan ini nama-nama para pemilik kapal berikut dengan jumlah kapalnya yang terbakar hangus di lalap Si Jago Merah. Masih berada di lokasi terbakarnya puluhan kapal di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal. Dan sampai detik ini masih dilakukan penjagaan secara ketat dari tim gabungan, ada dari Polres Tegal Kota, dari TNI, termasuk dari Lanal Tegal dan sejumlah unsur terkait BPBD, juga dari unsur pemerintah Kota Tegal. Saat ini saya sudah bersama personil dari Lanal Tegal. Ini ada Pak Asmali, ada Pak Andi Purwoko, ada Pak Anton dan Pak Tri. Saya akan bertanya terkait dengan penjagaan di lokasi terbakarnya puluhan kapal di Pelabuhan Tegal Sari, Kota Tegal saat ini. Pak Asmali, ini untuk penjagaan yang dilakukan sampai kapan Pak? Menurut informasi dari P3 itu sampai 19 September. 19 September. Iya, informasinya. Pak, kemarin kan memang sempat padam semuanya ya Pak ya. Terus kembali muncul di siang hari. Itu masih ada potensi seperti itu Pak? Masih, kemungkinan besar masih, karena sisa-sisa BBM yang di kapal itu kan kadang masih mengendang sedikit, meskipun sudah diambil atau disedot, tapi kemungkinan besar masih, apalagi kalau pihak pekerja itu tidak patut atau pengerjanya kurang minim sekali dengan alat pemadam. Contohnya kalau motong besi pakai gerenda, pakai apa, itu ada percikan api. Kemungkinan besar terjadi kebakaran masih ada. Oh, berarti ini juga harus berhati-hati ketika ini proses pengangkatan bangkai kapal ini harus hati-hati juga ya Pak. Ya, jangan asal-asalan ya Pak ya. Oke, Pak, kalau untuk penjagaan yang dilakukan dari TNI sendiri termasuk Lanal Tegal ini 24 jam Pak? 24 jam berturut, 24 jam gantian. Terus tiap hari dibagi dua shift. Dari Lanal itu jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nanti berikutnya jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Ini kan ikutnya musibah yang sangat luar biasa hingga memakan puluhan
kapal ya Pak. Sebagai personil pengamanan ini bergantian dengan Pak Tri nih. Ada yang ingin disampaikan kepada para pemilik kapal Pak, agar kejadian seperti ini jangan sampai terjadi lagi Pak. Iya, jadi berkaitan dengan peristiwa kebakaran yang terjadi, jadi saya menyampaikan berharap untuk pemilik kapal terutama menyiapkan personil penjaga setiap kapal masing-masing. Karena untuk mendeteksi dini, jadi kalau memang ada hal-hal yang sifatnya kebakaran itu segera diketahui. Jadi peristiwa kemarin memang karena untuk penjagaan dari pihak-pihak pemilik kapal itu satu kapal personil satu kadang jaga 5 atau minimal 4 lah ya. Tapi dengan berharapnya dengan kejadian ini untuk masalah keamanan, terutama personil masing-masing kapal itu harus standby. Itu yang diharapkan untuk meminimalisir dalam artian mendeteksi dini. Iya. Jadi ketika ada yang memicu munculnya api sudah bisa tertangani dulu. Ya, betul. Jadi terus kedua, masalah peralatan pemadam yang sifatnya kayak APAR itu harus setiap kapal itu harus ada. Ya, itu pesannya dua, masalah penjagaan. Yang kedua, alat sementara pemadam kebakaran yang APAR itu harus setiap kapal itu posisi bukan hanya ada, tapi memang alat APAR itu berfungsi, Pak. Jadi bukan hanya ada alatnya tapi tidak ada fungsi, percuma. Nah, jadi nggak hanya sekedar untuk hiasan aja. Ya, lah itu yang sering terjadi ya Pak ya. Jadi itu terus penjaga terutama itu harus ada alat, tapi kadang kita nggak bisa mempergunakan, percuma aja Pak. Berarti harus ada bekal pengetahuan untuk mengoperasikan. Nah, betul. Jadi ini fungsinya memang vital ya dalam artian antara pengamanan, si pengaman kapal sama APAR ini memang harus bisa mengerti tentang APAR itu sendiri. Kalau melihat terbakarnya puluhan kapal ini kan dari petugas pemadam sendiri memang kesulitan untuk memadamkan ya Pak. Itu memang karena lokasinya Pak, atau memang karena berada di pelabuhan? Ya memang kalau masalah pemadam kebakaran memang masalahnya kemarin kita kalau sudah berkaitan dengan BBM terutama solar, itu sistem pemadam kebakarannya memang harus ada sedikit berbeda. Ya, inovasi ya, ibaratnya harus dicampur dengan ini, dengan terutama dengan rinsuata yang berbusa lah. Lah kemarin memang pas kejadian awal kan masih belum. Iya. Nah, itu masalahnya itu aja Pak. Kalau masalah terus kejangkauan kapal untuk jangkauan tim damkar itu terlalu jauh dengan lokasi kapal. Berarti memang lebih karena BBM atau solar ini yang istilahnya yang memicu akhirnya merembet kemana-mana ya. Ditambah mungkin solar kalau sudah terbakar ini susah ya Pak, sama lama ya ininya ya. Harus pendinginan dulu. Oke, jadi memang perlu inovasi dalam proses pemadamannya ya. Karena ya pemirsa, itu dia bersama personil dari Lanal Tegal.